Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitriani Nasution. Saya mahasiswa Pascasarjana Unimed Pendidikan Kimia. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan media pembelajaran kimia saya tentang koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil dari suspensi atau campuran kasar. Apa itu materi sistem koloid? Baiklah, adik-adik semua, tahukah kalian koloid itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari? Berapa contoh sistem koloid yang sering kita jumpai? Misalnya susu, asap, busa, sabun, tinta, dan awan, serta masih banyak yang lainnya. Adapun kompetensi intinya, yang pertama itu kalian akan memahami, menerapkan, dan menganalisis ilmu pengetahuan terkait fenomena dan kejadian pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat kalian untuk memecahkan masalah. Kemudian itu kalian akan mampu mengolah dan menyajikan pengembangan diri dalam ranah konkret dan abstrak secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah dan keilmuannya. Adapun kompetensi dasarnya itu menganalisis peran koloid dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sifat-sifatnya. Kemudian itu mengajukan ide atau gagasan untuk memodifikasi pembuatan koloid berdasarkan pengalaman membuat beberapa jenis koloid. Adapun indikatornya itu, yang pertama membedakan campuran yang termasuk ke dalam larutan koloid dan suspensi. Kemudian itu menjelaskan jenis sistem koloid berdasarkan fase terdispersi dan medium pendispersi. Kemudian itu menganalisa sifat sistem koloid dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu menjelaskan pembuatan koloid dengan cara kondensasi dan cara terdispersi. Yang terakhir, mendeskripsikan peranan serta kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sistem dispersi berdasarkan ukurannya. Dispersi kasar disebut dengan suspensi, dispersi halus disebut dengan koloid, dispersi molekuler disebut dengan larutan. Masing-masing ukuran suspensi lebih besar dari 100 nanometer, dan untuk koloid ukuran partikelnya 1 sampai dengan 100 nanometer, dan untuk larutan ukuran partikelnya lebih kecil dari 100 nanometer. Sistem dispersi berdasarkan ukurannya. Kalau untuk suspensi dia mudah terpisah atau mengendap. Cara penyaringan itu dengan cara filtrasi. Kalau untuk koloid sukar terpisah, relatif stabil, dan tidak dapat disaring. Dan untuk larutan tidak terpisah atau sangat stabil dan tidak dapat disaring. Adapun contohnya, coba kita lihat dispersi kasar itu atau suspensi. Contohnya itu air sungai yang kerut, campuran air dengan pasir, campuran kopi dengan air, dan campuran minyak dengan air. Untuk koloid, dia contohnya itu sabun, susu, jeli, mentega, dan mayones. Dan untuk larutan, dia larutan gula, larutan garam, spiritus alkohol, larutan cuka, air laut, udara yang bersih, serta bensin, serta masih banyak yang lainnya. Adapun jenis-jenis koloid, dia termasuk padat, cair, dan gas. Sifat-sifat koloid dibagi menjadi 4. Yang pertama efek Tyndall, kedua gerak Brown, yang ketiga elektroforesis, yang terakhir absorpsi. Coba kita lihat ilustrasi dari efek Tyndall. Di sini, peristiwa partikel koloid dapat menghamburkan cahaya. Penyebabnya ukuran partikel koloid agak besar dibandingkan larutan. Kemudian itu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak patah-patah, zigzag, partikel-partikel koloid secara terus-menerus dengan arah yang sembarangan. Gerak Brown diakibatkan interaksi antara partikel koloid dengan molekul pendispersinya. Coba kita lihat ilustrasi dari gerak Brown. Di sini partikel koloid senantiasa bergerak secara acak dan patah-patah di bawah mikroskop ultra. Penyebabnya adanya tolak-menolak muatan dan benturan-benturan antara partikel. Di sini coba kita lihat bagian elektroforesis. Kita lihat ilustrasinya. Di sini elektrolisis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Di sini merupakan gerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Adapun absorpsinya, kita lihat ilustrasinya. Di sini penyerapan terhadap partikel atau ion atau senyawa yang lainnya sehingga partikel koloid bermuatan. Adapun koagulasi, kita lihat
Koagulasi di sini adalah pengumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloidnya. Coba kita lihat ilustrasinya. Adapun koagulasi di sini penggumpalan partikel koloid sehingga membentuk endapan karena kerusakan stabilitas sistem koloid. Coba kita lihat ilustrasi dalam koagulasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pembentukan delta di muara sungai, kemudian karat dalam lateks dengan menambahkan asam format. 3. Kelumpuran klorida dalam air sungai dapat digumpalkan dengan menambah tawas. Yang terakhir, asap dan debu dari pabrik dapat digumpalkan dengan alat koagulasi listrik dari kotel. Coba kita lihat dari ilustrasi dialisis. Di sini dialisis proses penghilangan ion-ion yang mengganggu stabilan koloid dengan cara penyaringan. Adapun pembuatan koloid dibagi menjadi 2, kondensasi dengan cara dispersi. Pembuatan koloid, partikel koloidnya itu partikel halus dan partikel kasarnya itu suspensi. Partikel halus disebut dengan larutan, dia dengan kondensasi mengubah partikel halus menjadi partikel koloid. Kalau untuk partikel kasar, dia suspensi, cara dispersi mengubah partikel kasar menjadi partikel koloid. Dengan cara kondensasi, dia dengan cara pendinginan, penggantian pelarut, dan penggembunan uap. Reaksi pengendapannya itu 2 larutan yang mengandung larutan elektrolit dicampurkan sehingga menghasilkan endapan berukuran koloid. Adapun reaksinya, reaksi redoks, hidrolisis, dekomposisi rakap, reaksi penggaraman. Yang kedua, cara dispersi merupakan memecahkan partikel kasar menjadi partikel koloid. Caranya mekanik dan cara peptidisasi. Cara Busobegic atau elektrodispersi dan cara homogenisasi. Contoh-contoh koloid dalam kehidupan sehari itu susu, mayones, agar-agar, selai, sabun, santan, jelly, dan jenis-jenis lainnya. Sekian dari media pembelajaran tentang koloid. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.